Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sempat juga untuk buat video ini. Video pembelajaran pertama di Gamma Theta tentang hari ini kita bahas bahasa Indonesia. Materinya tentang kata depan. Niatkan dulu di awal kita untuk belajar. Semoga kita dapat keberkahan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, kali ini kita mau membahas materinya tentang kata depan. Kata depan itu ada beberapa contohnya ya. Ya, di sini contoh kata depan yang sering kita temui itu di, ke, dari, ada lagi oleh, karena, pada, dan kepada. Ada beberapa lagi kata depan, tapi kita untuk kali ini fokus pada kata depan karena dan pada. Oke ya. Sebelum lanjut, ada beberapa perbedaan karena sering tertukar antara kata depan dengan imbuhan. Ya, perbedaan imbuhan dan kata depan. Sebentar. Sip. Nah, perbedaan imbuhan dan kata depan. Yang paling sering ketukar yaitu ada pada kata di. Nah, kita lihat di sini ada kata dipelajari dan di sekolah. Mana yang imbuhan, mana yang kata depan? Coba tebak dulu. Yang imbuhan itu yang ini. Dipelajari itu adalah imbuhan. Dan di sekolah itu adalah kata depan. Oke ya. Perbedaannya apa? Kalau di imbuhan, kata di, penulisan di dengan kata dasarnya itu tidak ada jarak, menyatu, nempel. Sementara kalau kata depan, kata di itu diberikan spasi atau kan diberikan jarak dengan kata sekolah ya. Sama satu contoh lagi yaitu misalkan ini dia, kehilangan sama ke museum. Sama ya aturannya. Kalau dia dempet atau tidak punya jarak atau tidak punya spasi, ke ini masuknya termasuk imbuhan. Sementara yang ini termasuk kata depan. Oke, sip. Baik. Selanjutnya kita seperti tadi di awal ya, kita akan fokus membahas tentang kata depan karena. Nah, kita lihat dulu fungsinya kata depan karena itu untuk apa. Yang pertama, fungsinya menandai hubungan sebab akibat. Fungsinya cuma satu sih yang akan sekarang dibahas, yaitu menandai hubungan sebab akibat. Contoh, kita langsung kasih contoh yang pertama ya. Misalkan ada dua kalimat nih. Hujan turun deras sekali, banjir terjadi. Nah, fungsi kata depannya menandai hubungan sebab akibat. Lihat. Banjir terjadi karena hujan turun deras sekali. Nah, kata karena di sini, lihat, kata karena di sini menandai hubungan sebab akibat ya. Lihat, ciri pertama pada saat penggunaan kata depan karena adalah kata karena itu ditulis sebelum sebab. Sekali lagi, kata karena ditulis sebelum sebab ya. Kata karena ada di sini ya. Ditulis sebelum hujan turun deras sekali. Sekarang ada dua kalimat, hujan turun deras sekali sama banjir terjadi. Mana yang sebab, mana yang akibat? Karena kan tadi katanya menandai hubungan sebab akibat. Sekarang kita tandai mana yang sebab, mana yang akibat.
ya. Hujan turun deras sekali. Ini sebab, maaf bergoyang. Sebentar. Banjir terjadi. Ini akibat. Lihat. Kata karena ditulis sebelum sebab. Jadi banjir terjadi, kata karena dulu baru sebabnya. Hujan turun deras sekali. Lihat contoh yang selanjutnya. Yep. Nah, contoh selanjutnya. Leoni pulang sekolah kehujanan. Leoni tidak membawa payung. Nah, ini kan ada dua kalimat, lalu dirubah. Kita masukkan kata karena ke dalam kalimat-kalimat tersebut untuk menandai hubungan sebab akibat. Nah, lihat yang pertama. Karena tidak membawa payung, Leoni pulang sekolah kehujanan. Yang bawahnya, Leoni pulang sekolah kehujanan karena tidak membawa payung. Nah, kedua kalimat ini betul, ya. Jadi kata karena bisa ditulis di awal atau bisa juga ditulis di tengah. Dengan catatan selalu ditulis sebelum sebab. Kita lihat, Leoni pulang sekolah kehujanan, Leoni tidak membawa payung. Sebabnya yang mana? Ya, yang ini sebabnya. Ini akibat. Jika karena tulis di depan, langsung saja. Karena setelah itu sebab. Tidak membawa payung, Leoni pulang sekolah kehujanan. Terus di sini, Leoni pulang sekolah kehujanan karena tidak membawa payung. Tetap kan? Kata karena ditulis sebelum tidak membawa payung. Sama, karena tidak membawa payung, di sini juga karena tidak membawa payung. Seperti itu. Satu contoh lagi. Baik. Contoh selanjutnya ya. Nah, sebelum nanti saya tulis jawabannya, kalian bisa pause dulu video ini, lalu nanti kalian lihat jawaban kalian sama atau tidak ya. Di sini ada dua kalimat. Leni terjatuh di taman bermain. Leni kurang berhati-hati. Ya, kalimat keduanya. Lalu kita masukkan kata karenanya. Seperti tadi saya bilang, sebelum masukkan kata karenanya, tentukan dulu mana sebab, mana akibatnya. Leni terjatuh di taman bermain, Leni kurang berhati-hati. Sebabnya yang mana? Iya, Leni kurang berhati-hati. Ini sebab. Leni terjatuh di taman bermain. Ini akibat. Yuk, masih ada waktu. Sekarang saya buat jawabannya seperti ini. Kalau kita mau menulis kata karena di depan, maka karena kan ditulis sebelum sebab ya. Berarti kita tulis yang ini dulu. Leni kurang berhati-hati. Tapi kata Leninya, subjeknya kita hilangkan. Jadi kita tulis langsung seperti ini. Karena kurang berhati-hati. Nah, setelah kalimat pertama kita kasih koma dulu. Ya. Leni terjatuh di taman bermain. Titik. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau menulis karenanya di tengah, jadi kita tulis akibatnya duluan nggak apa-apa. Leni terjatuh di taman bermain karena kurang berhati-hati.
hati. Ya, seperti itu ya. Oke ya. Jadi bisa ada di depan, bisa ada di tengah. Tapi yang penting harus ditulis sebelum sebab. Dan yang paling sering keluar ditanyakan fungsi. Sekali lagi saya ingatkan, fungsi kata karena adalah menandai hubungan sebab akibat. Baik, sekian untuk video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.